Baik ibu-ibu, mari kita buka buku pintar halaman 64, lembaran cerita 3A tentang mengumpulkan informasi. Nanti saya minta masing-masing kelompok diwakilkan satu orang ya ibu-ibu untuk bergiliran membaca cerita yang ada di buku pintar itu. Sudah dibuka ibu-ibu? Baik, kalau sudah, yang pertama saya minta kepada kelompok 1 Ibu Dewi untuk membacakan paragraf cerita nomor 1 ya ibu-ibu. Di dalam rangka merencanakan kembali usahanya, Ibu Lili pergi ke pasar tempat ia akan berjualan ikan nanti. Ibu Lili mengamati bahwa di pasar sudah banyak sekali orang yang menjual ikan segar. Sebagian besar pembelinya adalah ibu-ibu. Umumnya mereka membeli jenis ikan yang kecil. Terima kasih kepada Ibu Dewi sudah membaca cerita Ibu Lili nomor 1 ya. Sekarang giliran kepada kelompok 2. Silakan kepada Ibu Ayu baca cerita nomor urut 2 ya Bu Ayu. Kemudian Ibu Lili bertanya kepada beberapa pembeli ikan. Dari situ ia mengetahui bahwa mereka lebih suka ikan kecil karena mudah dimasak untuk keluarga dan harganya juga cukup murah. Namun demikian, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa mereka lebih suka membeli ikan matang agar tidak repot memasaknya. Sayangnya, sebelum banyak orang yang menjual ikan matang. Baik, terima kasih Bu Ayu atas kesempatannya sudah berkenan membaca cerita yang nomor 2. Sekarang ke cerita yang nomor 3 dibawakan oleh kelompok 3. Saya beri kesempatan kepada Ibu Sinta ya untuk membaca. Silakan Bu. Ibu Lili juga mempelajari bahwa harga ikan yang banyak dibeli ibu-ibu tidak lebih dari 20 kilo. Untuk menarik pelanggan, sebagian penjual menjual ikan mereka setengah dari harga normal. Jika ikan-ikan tersebut belum laku, memberitakan bahwa ratusan ikan dalam tembak di dekat desanya sedang diserang jamur. Akibatnya banyak ikan mati dan tidak dapat dimakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Sinta sudah membacakan cerita yang nomor 3. Sekarang yang terakhir saya beri kesempatan kelompok 4. Dipersilakan kepada Ibu Lala untuk membaca ya Bu yang nomor 4. Setelah memikirkan seluruh informasi yang dikumpulkannya, Ibu Lili menyimpulkan bahwa penjual ikan segar akan sangat sulit karena sudah banyak orang yang melakukannya. Ibu Lili kemudian mengubah rencana usahanya menjadi berjualan ikan matang yang dimasaknya terlebih dahulu di rumah. Kebetulan ia sering membantu tetangganya memasak ikan untuk acara-acara pernikahan. Ia akan membeli ikan dari pedagang di sore hari agar dapat harganya yang murah. Sayangnya Ibu Lili tidak memiliki modal cukup banyak sehingga ia hanya mampu membeli beberapa kilo ikan dan membatasi variasi jenis makanan yang dijualnya setiap harinya. Baik ibu-ibu, dari cerita Ibu Lili tersebut, informasi yang dikumpulkan Ibu Lili sangat berguna untuk menilai ide usahanya. Jadi Ibu Lili bisa mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam Bu Lili memulai usahanya. Baik ibu-ibu, sekarang kita lihat flipchart yang ada di depan tentang mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Informasi ini juga ada di buku pintar ya ibu-ibu, halaman 23 dan brosur halaman 8. Jadi ibu-ibu, ada 2 hal penting yang dapat mendukung usaha kita. Yang pertama yaitu kekuatan. Apa saja yang menjadi kelebihan usaha kita dibandingkan usaha lain yang sejenis dengan usaha kita? Tentunya kita harus memiliki keterampilan memasak lebih dari masakan ibu-ibu yang lainnya. Terus yang kedua adalah peluang. Apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh positif. Ibu-ibu lebih suka membeli ikan matang
tetapi belum banyak penjual ikan matang di pasar. Harga ikan balado bisa murah karena ikan mentah dibeli sore hari harganya lebih murah. Nah, jadi itulah dua hal yang terpenting dalam mendukung usaha kita. Terus faktor penghambatnya juga ada dua, ibu-ibu. Yang pertama, kelemahan. Apa saja kekurangan usaha kita dibandingkan usaha lainnya yang sejenis? Masakan yang dijual tidak banyak variasinya, itu adalah salah satu kelemahannya. Terus ancamannya, apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh negatif. Tentunya ancamannya adalah ketersediaan ikan terbatas karena terserang jamur, seperti cerita di atas. Harga ikan naik selama ketersediaan terbatas. Jadi itulah kira-kira ancaman yang bisa saja terjadi dalam menghambat usaha kita, ibu-ibu. Ya, jadi ibu-ibu, dalam mengatasi kelemahan dan ancaman, langkah terpenting selanjutnya adalah memikirkan cara untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada. Contoh, kelemahan usaha Ibu Lili adalah tidak punya banyak variasi jenis makanan yang dijual. Hal itu bisa diatasi dengan mengganti jenis masakan setiap 2-3 hari sekali supaya pelanggan tidak bosan. Mari ibu-ibu kita diskusikan cara mengatasi ancaman karena harga ikan bertambah mahal. Menurunnya jumlah ikan dan tingginya harga ikan bisa disiasati dengan cara mengganti jenis ikan yang lebih murah. Itu yang pertama. Yang kedua, membeli jenis ikan yang sama tapi lebih kecil ukurannya. Terus yang ketiga, mengurangi jumlah ikan yang dijual. Terus yang terakhir, tentunya tidak berjualan untuk sementara waktu. Namun modal harus tetap disimpan agar tidak habis ketika situasi kembali normal dan usaha bisa dimulai kembali. Baik ibu, itu tadi cara kita mengatasi suatu ketika harga ikan bertambah mahal. Jadi selanjutnya kita akan bahas soal rencana keuangan. Setelah kita menilai kelayakan usaha, maka kita perlu tahu apakah usaha itu memberikan keuntungan atau tidak. Ini akan dibahas selanjutnya dalam merencanakan keuangan usaha.